Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita jumpa lagi dalam program Lawatan Hati GKI Residen Sudirman Surabaya pada episode yang ke-224 dengan tema Hidup bagi Kristus. Saudara, kita semua pasti tahu sebuah lukisan atau pahatan tangan sedang berdoa seperti ini. Itu adalah karya dari Albrecht Dürer, seorang berkebangsaan Jerman. Ada kisah mengharukan di balik lukisan tersebut, yaitu ketika Albrecht dan sahabatnya itu ingin masuk sekolah melukis dan memahat, tapi mereka tidak punya uang untuk biaya sekolah. Sahabatnya ini kemudian berkata, "Bagaimana kalau kita bergiliran sekolah? Kamu sekolah dulu, aku bekerja untuk membiayai sekolahmu. Setelah kamu lulus, aku yang sekolah, dan kamu yang bekerja untuk membiayai sekolahku." Saudara, keduanya pun sepakat dan berkomitmen dengan janji tersebut. Albrecht pun sekolah seni lukis dan seni pahat, sedang sahabatnya bekerja keras sebagai buruh bangunan untuk membiayai sekolah Albrecht. Beberapa tahun kemudian, saudara-saudara, Albrecht pun lulus. Ia kemudian berkata, "Sekarang saatnya aku harus membalas kebaikan sahabatku yang telah membiayai studiku sampai lulus." Saudara-saudara, dengan sukacita sambil membawa ijazah kelulusannya, Albrecht pun segera pergi ke rumah sahabatnya. Ia mengetuk pintu rumah sahabatnya, namun tidak ada yang membukakan pintu. Lalu dia mengintip dari jendela. Betapa kagetnya ia melihat sahabatnya sedang berdoa sambil berlutut. Kedua belah tangannya terkatup ke atas demikian, saudara. Sahabatnya itu berdoa demikian, "Oh Tuhan, tanganku sudah menjadi kaku dan kasar. Tidak mungkin aku bisa sekolah seni melukis dan seni memahat lagi. Biarlah Albrecht saja yang menjadi pelukis dan pemahat." Saudara, mendengar hal itu, Albrecht sangat sedih. Mengapa tangannya bisa kaku? Karena dia bertahun-tahun bekerja sebagai buruh bangunan hingga tangannya menjadi kasar dan kaku, dan tidak akan mungkin untuk bisa sekolah melukis dan memahat yang membutuhkan kelincahan dan kehalusan tangan. Melihat hal itu, Albrecht menangis. Ia merasa sangat berhutang budi kepada sahabatnya. Karena perjuangan sahabatnya lah ia dapat sekolah seni melukis dan memahat sampai lulus. Ia tidak mungkin dapat membalas jasanya dan pengorbanan sahabatnya itu. Itu sebabnya dia menyatakan sebagai wujud penghargaan atas pengorbanan sahabatnya, Albrecht pun membuat lukisan tangan berdoa sebagai kenang-kenangan yang akan diingat dan dikenangnya seumur hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia, Yesus Kristus, telah rela berkorban sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya, agar kita boleh beroleh keselamatan kekal
bebas dari hukuman kekal. Bagaimana kita membalas pengorbanan Kristus bagi kita? 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka," untuk saudara dan saya tentunya. Saudara, kita tidak perlu melukis Yesus sedang disalibkan, atau tidak perlu melakukan hal-hal yang spektakuler. Tetapi kita bisa berbagi kasih dan perhatian bagi sesama. Kita juga bisa melayani Tuhan melalui talenta dan apa yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terpenting adalah mari kita hidup untuk memuliakan Dia melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Itulah sesungguhnya hidup bagi Kristus. Selamat memperjuangkan hidup bagi Kristus. God bless you all. Amin.